Hai semuanya, selamat datang di Maheswari Channel. Halo semuanya, di video kali ini aku akan membahas tentang Icterus neonatorum. Seperti biasa, di setiap video aku pasti aku akan menampilkan materi terlebih dahulu, baru kemudian latihan soal. Nah, untuk teman-teman jangan lupa subscribe channel ini, komen, like, dan share. Dan yang mau gabung di grup Telegram bisa langsung klik link yang ada di description box. Oke, kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Definisi dari ikterus. Ikterus merupakan perubahan warna kulit atau selaput mata menjadi kekuningan sebagian besar 80% akibat penumpukan bilirubin, hasil pemecahan sel darah merah. Sebagian lagi karena ketidakcocokan golongan darah ibu dan bayi. Kemudian peningkatan kadar bilirubin dapat diakibatkan oleh pembentukan yang berlebihan atau ada gangguan pengeluaran. Ikterus dapat berupa fisiologis dan patologis, atau hiperbilirubin mengakibatkan gangguan saraf pusat. Nah, untuk kita bisa menentukan derajat ikterus, biasanya digunakan metode Kramer ya, teman-teman. Jadi, Kramer 1 itu kuning pada daerah kepala dan leher. Kramer 2, kuning sampai dengan badan bagian atas dari pusar ke atas. Kramer 3, kuning sampai badan bagian bawah hingga lutut atau siku. Kramer 4, kuning sampai pergelangan tangan dan kaki. Dan Kramer 5, kuning sampai daerah tangan dan kaki. Nah, ini bisa teman-teman screenshot ya untuk teman-teman hafalkan. Kemudian, kalau ada di antara teman-teman di sini yang mungkin agak kesulitan nih mengingat kalau pakai kata-kata atau kalimat yang panjang seperti ini, bisa teman-teman ingat dengan metode gambar ini ya, supaya lebih mudah. Ini Kramer 1 di kepala dan leher, Kramer 2 badan bagian atas, 3, 4, dan 5. Jadi mungkin lebih mudah untuk teman-teman mengingatnya ya. Ini juga bisa teman-teman screenshot. Oke, kita lanjut. Untuk kita bisa memeriksa ikterus, kita tanyakan dulu, apakah bayinya ini kuning? Kemudian jika iya, pada umur berapa timbul kuning? Karena untuk kita bisa menentukan patologi atau fisiologisnya itu bisa dilihat dari usia bayi juga ya, tidak hanya dari warna kuning pada tubuhnya. Kemudian tanyakan apakah warna tinjanya ini pucat atau tidak. Kemudian kita lihat adakah kuning pada bayi dan tentukan sampai di daerah manakah warna kuning pada bagian badan bayi tersebut. Baru kita bisa mengklasifikasikan ikterus. Nah, klasifikasi ikterus itu ada ikterus berat atau patologi dan ikterus atau yang fisiologi, serta tidak ada ikterus. Tanda gejalanya, kalau ikterus berat atau patologi, timbul kuning pada hari pertama kurang dari 24 jam setelah lahir, atau kuning ditemukan pada umur lebih dari 14 hari. Atau kuning sampai telapak tangan atau telapak kaki dan tinja berwarna pucat. Nah, ini masuknya adalah ke ikterus berat atau patologi ya, teman-teman. Jadi, teman-teman bisa lihat tanda gejalanya di sini. Dilihat dari usia bayinya dan dilihat dari sampai mana kuningnya serta tinjanya. Kemudian kalau ikterus yang fisiologis, timbul kuning pada umur lebih dari 24 jam sampai kurang dari 14 hari dan tidak sampai telapak tangan atau telapak kaki. Itu ikterus fisiologis. Kemudian kalau tidak kuning, tidak ada ikterus ya teman-teman. Nah, jadi inilah klasifikasi dari ikterus. Oke, sampai sini paham ya teman-teman? Kita lanjut untuk pengobatannya. Jadi ini pengobatannya ada untuk patologis, fisiologis ya. Nah, kalau untuk ikterus berat, yang pertama adalah cegah agar gula darah tidak turun. Bagaimana sih cara kita mencegah agar gula darah ini tidak turun? Jadi, kalau bayinya ini masih bisa menyusu, maka ibu diminta tetap menyusui bayinya. Kalau bayi tidak bisa menyusu tapi masih bisa menelan, berikan ASI perah dengan cangkir kecil atau sendok atau ditetesi dengan pipet ya, teman-teman. Berikan kira-kira 20-50 ml sebelum dirujuk. Jika tidak memungkinkan, bisa diberikan susu formula atau air gula. Nah, jika bayi tidak bisa menelan, beri 50 ml ASI perah, susu formula, atau air gula melalui pipa lambung. Nah, itu tadi cara mencegah agar gula darah tidak turun ya.
Kemudian nasihati cara menjaga bayi tetap hangat selama perjalanan dan rujuk segera. Kemudian kalau ikterus fisiologis, untuk pengobatannya, lakukan asuhan dasar bayi muda. Meliputi apa? Meliputi menjaga kehangatan tubuh bayi, pemberian ASI, yang gitu ya teman-teman. Kemudian menyusu lebih sering, nasihati kapan kembali segera, dan kunjungan ulang 2 hari. Jadi, saat kita memeriksakan bayi kita yang mengalami kuning pada tubuhnya, kemudian bidan mengklasifikasikan atau mengatakan ini adalah ikterus fisiologis, maka waktu kunjungan ulangnya itu 2 hari lagi ya teman-teman. Kemudian kalau tidak ada ikterus, maka lakukan asuhan dasar bayi muda. Oke, nah sudah ini kita langsung lanjut ke pembahasan soal. Nomor 1, bayi K umur 20 hari dibawa periksa oleh orang tuanya ke tempat Anda dengan keluhan kulit bayi berwarna kekuningan sejak 2 hari yang lalu dan tinjanya berwarna pucat seperti dempul. Hasil pemeriksaan menunjukkan kuning sampai dengan badan bagian atas dari pusar ke atas. Berdasarkan kasus di atas, bayi K mengalami A. Hipotermia, B. Hipertermia, C. Ikterus fisiologis, D. Ikterus patologis, E. Tetanus neonatorum. Nah, kata kuncinya teman-teman, umurnya ini 20 hari, sudah lebih dari 14 hari ya. Kemudian kulitnya ini berwarna kekuningan, tinjanya pucat seperti dempul, kuningnya ini sampai dengan badan bagian atas, dari pusar ke atas. Nah, dilihat dari usianya, ini sudah masuk ke patologis ya teman-teman. Kemudian, warna tinjanya juga pucat seperti dempul. Maka nomor 1 ini jawabannya yang tepat adalah yang D, ikterus patologis. Nah, waktu saya kirimkan latihan soal ini ke grup Telegram, ada yang bertanya, Kak, bukannya ini kuningnya baru sampai badan bagian atas atau Kramer derajat 2. Nah, kenapa masuknya ke patologis? Nah, jadi ya teman-teman, untuk kita menentukan patologis atau fisiologis tadi sudah dijelaskan. Dilihat juga dari usia bayinya, apakah dia kurang dari 24 jam, apakah lebih dari 14 hari, ataukah lebih dari 24 jam dan kurang dari 14 hari. Nah, kalau dia udah lebih dari 14 hari itu kita udah memikirkan patologis ya teman-teman. Kemudian warna tinjanya juga kita lihat, jadi tidak serta-merta hanya melihat dari kuning di tubuhnya aja. Kalau misalkan dia lebih dari 24 jam, kemudian kuningnya ini sampai di badan bagian atas, nah itu masuk ke fisiologis ya. Tapi ini karena sudah lebih dari 14 hari ya usianya, jadi masuk ke patologis. Oke, kita lanjut nomor 2. Bayi K umur 20 hari dibawa periksa oleh orang tuanya ke tempat Anda dengan keluhan kulit bayi berwarna kekuningan sejak 2 hari yang lalu dan tinjanya berwarna pucat seperti dempul. Hasil pemeriksaan menunjukkan kuning sampai dengan badan bagian atas dari pusar ke atas. Berdasarkan hasil pemeriksaan, derajat kekuningan yang dialami bayi K adalah A. Kramer 1, B. Kramer 2, C. Kramer 3, D. Kramer 4, E. Kramer 5. Nah, kata kuncinya di sini kuningnya ini sampai dengan badan bagian atas, dari pusar ke atas. Nah, kita bahas satu-satu ya teman-teman. Kalau Kramer 1, kuning sampai daerah kepala dan leher, berarti bukan. Kramer 2, kuning sampai badan bagian atas, pusar ke atas. Nah, udah jelas ya nomor 2 ini jawabannya teman-teman. Tapi kita lihat yang ketiga, kuning sampai badan bagian bawah hingga lutut atau siku, ini juga bukan. Kramer 4, kuning sampai pergelangan tangan dan kaki, bukan juga. Dan Kramer 5, kuning sampai daerah tangan dan kaki. Nah, jadi untuk nomor 2, jawaban yang tepatnya itu adalah yang B. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Bayi K umur 20 hari dibawa periksa oleh orang tuanya ke tempat Anda dengan keluhan kulit bayi berwarna kekuningan sejak 2 hari yang lalu. Dan tinjanya berwarna pucat seperti dempul. Hasil pemeriksaan menunjukkan kuning sampai dengan badan bagian atas dari pusar ke atas. Masalah potensial yang dapat terjadi pada ikterus neonatorum adalah A. Gagal ginjal, B. Diare, C. Dori ikterus, D. Sindrom, E. Kern ikterus. Yang ditanyakan adalah masalah potensial yang dapat terjadi pada ikterus neonatorum. Nah, ini udah jelas jawabannya adalah yang E ya, teman-teman, Kern ikterus. Kern ikterus itu adalah kerusakan otak pada bayi yang disebabkan oleh tingginya kadar bilirubin dalam darah. Biasanya, Kern ikterus ini terjadi ketika penyakit kuning tidak segera ditangani sehingga kadar bilirubin terus meningkat dan menyebabkan kerusakan pada otak. Oke, paham ya teman-teman? Kita lanjut ke nomor 4.
Nyonya B membawa bayinya yang berusia 4 hari ke rumah sakit. Nyonya B mengatakan ingin memeriksakan keadaan bayinya karena mengalami kuning pada telapak tangan dan kaki dan fesesnya seperti dempul. Apakah diagnosa yang tepat sesuai kasus di atas? A. Ikterus fisiologis, B. Ikterus patologis, C. Kejang, D. Tetanus neonatorum, E. Diare. Nah, kita lihat di sini kata kuncinya. Usianya 4 hari, artinya lebih dari 24 jam. Tetapi kuningnya ini sampai pada telapak tangan dan kaki serta fesesnya seperti dempul. Nah, kalau seperti ini berarti masuknya adalah ke yang B, ikterus patologis ya teman-teman. Kenapa? Mungkin ada yang bertanya, ini kan usianya baru 4 hari, lebih dari 24 jam dan kurang dari 14 hari. Harusnya fisiologis dong. Nah, tidak bisa hanya melihat dari situ aja ya teman-teman. Harus kita cek semuanya, kita lihat lagi. Kuningnya ini udah sampai telapak tangan dan kaki, dan fesesnya seperti dempul. Tadi sudah disebutkan, ikterus fisiologis itu dikatakan fisiologis asalkan kuningnya ini tidak sampai pada telapak tangan dan kaki. Nah, jadi udah jelas nomor 4 itu jawabannya adalah yang B, patologis. Lanjut ke nomor 5, Nyonya B membawa bayinya yang berusia 4 hari ke rumah sakit. Nyonya B mengatakan ingin memeriksakan keadaan bayinya karena mengalami kuning sampai pada telapak tangan dan kaki, dan fesesnya seperti dempul. Tentukan derajat ikterus pada bayi tersebut, A1, B2, C3, D4, E5. Nah, kata kuncinya ada di kuning sampai pada telapak tangan dan kaki. Berarti ini sudah masuk ke derajat 5 ya, teman-teman. Oke, itu tadi 5 soal yang membahas tentang ikterus dan materinya juga sudah aku sampaikan. Semoga apa yang aku sampaikan ke teman-teman ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan terima kasih yang udah nonton video aku sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.